Atas nama Sintuario Nando Butar-Butar mengucapkan selamat ulang tahun Huria Kristen Indonesia ke-94 tahun 1 Mei 1927, 1 Mei 2021. Majulah HKI menjadi Huria yang visioner, modern, dan maju. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami pada hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbicara bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Firman Tuhan di dada kita. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Film Garuda di Dadaku, sebuah film yang didedikasikan bagi anak-anak Indonesia yang gemar bermain sepak bola. Tidak hanya sampai di gemar bermain sepak bola, tetapi juga nantinya boleh menjadi anak-anak yang terpilih, yang dipilih untuk mewakili Indonesia di kancah pertandingan internasional. Dan anak-anak yang sudah terpilih dan dipilih menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional, mereka akan menggunakan jersey timnas Indonesia. Salah satunya yang ada menjadi simbol jersey timnas Indonesia adalah Garuda di dada. Diletakkan simbol Garuda di dadanya dan tertera nama pemain, tertera juga tulisan Indonesia. Suatu kebanggaan yang menyatakan bahwa ketika ada Garuda di dadanya, dia menjadi wakil Indonesia di kancah internasional, bertanding bermain sepak bola adalah hal yang sangat membanggakan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika seorang pemain sepak bola bangga dengan Garuda di dadanya dan dia bisa dielulukan karena menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional, saya teringat terhadap nats yang saya siapkan untuk khotbah pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan berkata bahwa Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Sebelum sampai ke sana, kita boleh lihat bagaimana pemazmur sedang menceritakan bagaimana perbuatan Allah yang dia rasakan di dalam hidupnya. Bagaimana perbuatan Allah di dalam dirinya, di dalam keluarganya, di dalam bangsanya yang senantiasa menolong, yang senantiasa memberkati mereka. Dan dia sadari bahwa Allah lah yang turut bekerja memberkati bangsanya. Dan kita bisa lihat dalam nats ini, yang pertama dikatakan, pemazmur menceritakan bahwa aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Untuk menyatakan di dalam dada kita ini ada firman Tuhan, ada Taurat Tuhan, maka kita juga harus mau melakukan kehendak Bapa. Itu yang pertama. Mau melakukan kehendak Bapa. Apa yang dikehendaki Allah? Lakukan kehendaknya, jauhi larangannya. Itu yang paling simpel, yang dari SD kita dengar dalam pelajaran agama. Melakukan kehendak Tuhan, menjauhi larangannya. Larangannya harus kita jauhi. Apa larangan itu? Jangan melakukan ini, itu. Dan itu sudah sangat jelas dalam 10 Taurat Tuhan atau titah. 10 titah sangat jelas menyatakan apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Sudah sangat jelas simbol salib itu, di mana titah yang pertama sampai titah keempat merupakan hubungan vertikal yang menghubungkan manusia dengan penciptanya, yaitu Allah, dan hubungan horizontal bagaimana manusia dengan sesama di titah kelima sampai ke 10, melakukan kehendak Allah. Dan firman itu yang kedua dikatakan
firman Tuhan ada di dada kita, menyatakan bahwa firman itu terpatri di dalam dada kita, di dalam hati kita. Martin Luther mengatakan, iman adalah kandang iman orang percaya, bahwa orang yang memiliki firman Tuhan dalam hidupnya pasti memiliki iman. Karena apa? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Dalam satu nats dinyatakan, bagaimana iman kita bertumbuh? Karena ada Taurat Tuhan di dalam hidup kita. Banggalah karena Taurat itu, firman itu tinggal di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sebagaimana anak-anak Indonesia bangga memiliki Garuda di dadanya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, memampukan kita untuk menghidupi firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, dan buahnya lebat dalam hidup kami. Firman mulai menjadi pelita bagi hidup kami untuk menerangi setiap langkah hidup kami. Kami mulai aktivitas kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.